nabok Rifki, namun tidak jadi saat di kosan terlihat gadis ikan ini memakan sushi. Ia tidak mengingat bahwa dirinya adalah ikan juga. Sebagai pengingat, Rifki menggambar mukanya di tangan gadis ikan itu agar ia bisa mengingat Rifki. Akhirnya mereka pun berkencan dan bersenang-senang, beli makanan dan minuman, main mesin jepit, dan naik roller coaster. Di suatu momen Rifki melihat seorang gadis cantik. Gadis ikan jadi cemburu dan menabok muka Rifki. Singkat waktu, saat di rumah gadis ikan tak sengaja mencuci tangannya, dan gambar di tangannya pun menghilang karena amnesia. Ia pun merasa berada di tempat anta baranta dan ia kabur dari kosan Rifki. Rifki pun pergi mencari gadis itu. Singkat waktu, Rifki berhasil menemukan si gadis ikan yang sedang asik mukbang. Ditarik oleh Rifki dan diajak kembali ke kosan. Lalu Rifki menontonkan dia sebuah video tentang kebersamaan mereka. Gadis ikan pun jadi terharu melihat video tersebut. Rifki pun mengetahui mempunyai pacar seperti ini sangat melelahkan. Ia kasihan dengan gadis ikan yang selalu tersiksa dengan penyakit amnesianya. Lalu Rifki menggambar sebuah tanda love di tangan gadis ikan sebagai tanda perpisahan mereka. Ia pun kembali menjadikan gadis itu ikan seutuhnya. Rifki pun masih penasaran benda apa lagi yang akan dijadikan pacar. Di suatu momen Rifki melempar sebuah pisau. Saat pisau ini menancap di meja, seketika pisau itu berubah menjadi seorang gadis cantik. Gadis ini mempunyai ketajaman di dirinya. Lalat yang sedang terbang seketika tewas dengan tatapan tajamnya. Ngeri ya. Rifki yang menjadikan pisau menjadi seorang pacar tercengang melihatnya. Ia pun mengejar Rifki dan temannya keluar dari kosan. Saat belanja ia digodai rombongan preman. Rifki pun mengatakan mereka tidak boleh mengganggu pacarnya. Mereka tertawa karena Rifki tidak cocok dengannya. Lalu si gadis pisau seketika menyerang para preman itu. Dengan ketajamannya baju pria itu sampai terkoyak-koyak. Saat yang lain ingin menyerang, sebuah kotak sampah terbelah dengan mudah olehnya. Preman itu pun lari terkincit-kincit. Rifki sangat ketakutan berpacaran dengan gadis yang tajam. Lah, loka belah dua badan kau Riki. Gadis pisau pun meminta pertolongan untuk dihantarkan ke kampung halamannya. Singkat waktu mereka menaiki Vespa ke sana. Ternyata ia menemukan seorang yang membuat dirinya. Saat bertemu dengan si pria si membuat pisau, ternyata ia tidak menjual dan membuat pisau lagi, melainkan menjual ikan. Si gadis berkata, "Aku ingin menjadi pisau andalanmu seperti dulu." Namun pria itu berkata bahwa pisau yang ia gunakan sekarang adalah pisau terbaik menurutnya. Ia pun jadi cemburu dan bersedih hati. Gadis pisau berkata ia tidak bisa hidup tanpa si pembuat. Rifki yang iba akhirnya berinisiatif menjadikan si gadis pisau kembali ke versi pisau asli. Lalu ia meletakkan pisau itu di dekat toko si pembuat. Si pembuat itu pun langsung mengambil pisau tersebut. Wah, benda apa lagi yang akan dijadikan Rifki sebagai pacar di part berikutnya ya guys.